Shalom jemaat Tuhan. Shalom juga buat jemaat yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Mari saat ini kita boleh mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah. Menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita benar-benar fokus beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita boleh berdiam sejenak, kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan hari ini kalau kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita mau bilang, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan. Aku ada saat ini, semua
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup. Terima kasih untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami ada itu semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, Engkau lawat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur.
Jemaat sendiri katakan masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selalu katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saya ajak kita untuk terus memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita membesarkan namanya. Di dalam bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sungguh keagungannya, Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. sekali lagi katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari sekalian katakan, Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita lambaikan tangan. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. dan bumi pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, Langit dan bumi puja Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Lambaikan tanganmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan, ku puji. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan, haleluya, amin. Haleluya. Saudaraku, silakan duduk. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus meninggikan nama Tuhan. Kita mau terus mengagungkan nama Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saya ajak setiap kita boleh mempersiapkan diri kita untuk terus mengagungkan nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, dan kita membawa hati kita dengan ucapan syukur. bersyukur padamu Tuhan, Tuhan, terima kasih. atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur kita datang kepada Tuhan. bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku mau bermazmur bagimu Tuhan. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab
bersyukur padamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang telah Kau sediakan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap benih firman yang keluar dari mulut bibir boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi ini kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan kita. Tuhan peduli akan kita. Amin. Mari kita dengarkan. Amin. Puji Tuhan. Allah mengerti. Tidak kita dibiarkan sendiri. Tidak sendirian. Tuhan mengerti dan peduli. Ini penting sekali. Tanpa Tuhan peduli kita sendiri. Tapi karena Tuhan peduli kita, apapun yang kita kumpulkan, apapun persoalanmu, Tuhan peduli. Amin. Ya. Pada tanggal 1 Januari yang lalu, masih ingat? Pendeta muda Daniel menyampaikan firman Tuhan.
untuk tahun 2024 apa? Ya, 5 roti dan 2 ikan asin. Cukup untuk 5.000 lebih. Tuhan mencukupkan apa yang sewajarnya kurang. Tapi Tuhan bisa mengubah. Diubahnya menjadi peduli. Mempedulikan menjadi cukup. Dari apapun kebutuhanmu, kebutuhan kita, pasti Tuhan mencukupkan. Amin. Mari kita baca Matius 15 ayat 32. 15:32. Matius 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Amin. Jelas, itulah kepedulian Tuhan Yesus. Dia tergerak artinya oleh belas kasihan. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan sendiri. Kondisi kita apapun, Tuhan pasti peduli. Dia tahu bahwa orang banyak itu sudah 3 hari mengikuti dia, mendengarkan pengajarannya. Dia peduli. Jadi kalau kita selalu mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, selalu melaksanakan tugas kita, pelayan kita, Tuhan peduli. Tuhan tidak biarkan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Nah, saudaraku, pada hari ini saya akan membicarakan tentang kepedulian Allah. Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Peduli kepada siapa? Kepada kita semuanya yang di sini, yang di rumah-rumah via Zoom, bahkan semua ERC Connection di mana saja, para misionari. Tuhan peduli kan, Tuhan ingat, dan Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Nah saudaraku, Tuhan mengenal kita, mempedulikan kita, mengerti keadaan kita. Kepedulian Tuhan membuat Tuhan bertindak. Ini penting. Tidak cuma peduli, tidak cuma mengerti, tapi kepedulian Tuhan membuat dia bertindak, melakukan sesuatu buat kita. Bahkan pada saat kita diikat oleh dosa kita, Tuhan bertindak. Apa tindakan Tuhan? Dia sendiri menjadi domba Allah, mati di salib
untuk kita. Amin. Dia bertindak dan dia mati untuk kita. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula, hidup terus sampai saat ini dan selama-lamanya. Amin. Tunggu. Allah mengerti, Allah peduli dan bertindak. Tapi seringkali Tuhan yang Maha Esa, Allah yang esa itu, yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, peduli kita. Tapi seringkali kita yang tidak peduli keadaan diri kita. Seringkali kita lupa. Bahkan berdoa pun kita lupa. Tidak doa. Amin. Hati-hati. Hati-hati. IRC ada karena doa. Ya, doa membuat IRC ada. Tuhan ada di sini. Tuhan hadir di sini. Karena apa? Karena doa. Maka itu tempat ini disebut Taman Doa. Nah, saudaraku, sejauh mana kita berdoa? Kita perlu doa pribadi, doa sendiri-sendiri di rumah masing-masing, kapan saja, tapi dijadwal. Tidak kapan saja, saya PD, tapi dijadwal. Pagi, bangun tidur, doa. Doa terus. Dan mendengarkan firman Tuhan. Setiap saat selalu berdoa. Dijadwal, diusahakan untuk tepat, sengaja. Seringkali kita berdoa kalau sempat. Kalau sempat doa. Kalau enggak. Bahkan kalau banyak yang diminta. Banyak keperluan kita berdoa. Kalau sudah kepepet doa. Bahkan puasa. Tapi kalau enggak. Ini bahaya sekali. Bahaya. Tidak menghasilkan apa-apa. Itu doa pribadi, doa sendiri. Tapi lebih daripada itu, saudaraku, kita tahu ada doa malam, ada doa pagi. Di taman doa, setiap pagi ada doa pagi di taman doa, bukan di gereja. Kalau doa malam di sini, doa pagi di taman doa, di pondok doa, berdoalah. IRC ada karena gerakan doa. Bahkan oleh mahasiswa. Berdoa terus. Berdoa terus. Ada seorang penginjil dari Singapura
datang sini. Datang sini. Lalu dia berkata, tempat ini adalah tempat peperangan. Tempat ini adalah battlefield. Battlefield. Tempat peperangan. Hati-hati. Jadi kalau kita ke sini tidak berdoa, tidak perang, tentu kita yang tertembak. Hati-hati. Sungguh, saya harapkan kita semuanya menjadi pendoa. Karena Tuhan berikan kekuasaan, kuasa untuk berdoa. Ya. Ini penting sekali. Ada doa malam, doa pagi, doa siang, terserah. Kapan saja saudara mengusahakan dan aktif. Waktu di mana saudara mau berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk gereja, bahkan berdoa untuk negara kita, berdoa untuk keadaan kita semuanya. Berdoalah, karena waktu ini dikatakan waktu yang jahat. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah amat dekat. Dunia ini tidak bertambah baik. Hati-hati, dunia ini tidak bertambah baik. Diusahakan iya, tapi tidak bertambah baik. Jadi, melihat dunia yang bertambah jelek, kita harus waspada, siap-siap. Ini penting sekali. Saudaraku, betul. Gereja dan bangsa kita harus didoakan. Kita harus berdoa. Supaya apa? Kita mengalami ketenangan, keamanan, bahkan kita mengalami keselamatan. Ini penting. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Tidak mengenal Tuhan Yesus. Yang tidak kenal tentunya saya minta maaf. Tidak selamat. Karena apa? Hanya satu juru selamat, yaitu Yesus. Kalau bukan Yesus, Anda tidak selamat. Jadi jangan sampai Yesus ditambahi yang lain. Ditambahi dukun, ditambahi apa saja. Hanya satu. Percayalah dia. Undanglah dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah,
Yang kedua, apa yang harus kita doakan? Yang harus kita doakan adalah tempat di mana kita bekerja. Ini penting sekali. Banyak orang hanya bekerja, lalu menuntut sesuatu. Gajilah, atau apa saja. Kalau kerja, apa yang kamu dapat? Doakan. Doakan bos. Doakan pemilik. Dan walaupun engkau seorang pegawai, jadilah seperti pemilik. Jadi kalau saudara bekerja, saudara diangkat Tuhan menjadi kepala, bukan ekor. Jadi kemajuan, keberhasilan tempat kerjamu ada di mana? Di tanganmu. Amin. Di tanganmu. Tempat kerjamu berhasil atau bangkrut atau kacau, itu ada di kamu, bukan orang lain. Tuhan mengangkat engkau menjadi pembina, kepala, bukan ekor. Ini penting sekali. Bagaimana kalau kita hanya sendirian? Semuanya orang lain, beragama lain, kepercayaannya lain, tidak masalah. Tapi engkau menjadi terang, panutan, berkata, ajak mereka berdoa. Walaupun kepercayaannya lain, tidak apa-apa. Ajak berdoa saja. Dan ngomong, maaf, saya akan pimpin secara Kristen. Tidak ada yang tidak mau. Semuanya akan mau. Tapi siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan harus saudara. Tidak tunggu orang lain. Ajaklah berdoa. Inisiatif ada padamu. Dan kalau demikian, Tuhan mendengarkan doamu. Doa teman-temanmu diberkati Tuhan. Seluruh kantormu, tempat bekerjamu, aman, maju, dan berhasil. Amin. Ini penting. Penting sekali. Kalau kita tidak berdoa, jangan kaget. Kesulitan, kebangkrutan ada. Nah, saudaraku, ini penting sekali. Hal yang pertama, serahkan pada Tuhan. Berserahlah. Mintalah pada Tuhan. Siapa yang minta? Siapa yang menyerahkan diri? Ada saudara sendiri.
berkatalah, Bapa, aku persembahkan tubuhku, bukan apa-apa, bukan hanya waktu, tapi tubuhku dan waktuku. Serahkan pada Tuhan, dan pekerjaanmu akan berhasil. Amin. Katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kalau tadi saya berkata banyak tentang pekerjaan, tempat kerja kita. Sekarang yang kedua, saya mau berkata rumah kita. Amin. Bukan tempat kerja, tapi rumah kita. Rumah kita. Rumah kita ada dua. Yang pertama, rumah kita sendiri. Domisili kita. Yang kedua adalah gereja kita. Amin. Jadi gereja itu rumah yang kedua. Ini penting. Jangan kita berkata tiap hari gereja. Tiap hari gereja. Memang gereja adalah rumah kedua kita.
apa yang harus kita doakan untuk gereja kita. Yang pertama, libatkan dirimu. Libatkan dirimu. Nggak usah ditunjuk. Tapi melibatkan diri. Aktif. Melayani Tuhan. Apa saja yang bisa kau lakukan buat gereja. Ini penting. Apa saja yang kau bisa lakukan untuk gerejamu, untuk EAC. Apa saja. Mari kita bersama-sama mikir, apa yang bisa aku lakukan untuk gerejaku. Yang kedua, lakukan fishernet, jala penangkap ikan. Ini penting. Jadilah anggota fishernet. Setiap kita, setiap jemaat, tidak peduli siapapun, Komsel, fishernet saudara, itu penting sekali untuk memberitakan kabar tentang Yesus. Jadi carilah anggota fishernet yang mengajak, mengundang orang lain, siapapun dia, apalagi yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jangan mengajak anggota gereja, ajalah tetanggamu, ajak konco-konco, teman-temanmu, apalagi yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita melihat saya terharu dan benar-benar merindukan banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus menjadi mengenal Tuhan Yesus dan percaya dan diselamatkan. Ini penting. Saya selalu baca di HP. Banyak teman-teman yang mula tidak percaya Tuhan Yesus. Tidak kenal. Tidak mengenalnya. Menjadi kenal. Karena apa? Datang di komsel-komsel. Diperkenalkan. Menjadi kenal. Ini penting. Kita harus melaksanakan perintah Tuhan. Yang biasa kita sebut amanah agung. Amanat yang agung. Memberitakan Injil kepada siapa saja. Orang-orang di kampus,
di sekolah, di tempat kerja, di mana-mana. Kita bertemu banyak orang. Pertanyaannya, sudahkah mereka mengenal Tuhan Yesus? Tugas kita adalah menunjukkan soal menerima atau enggak, terserah. Roh Kudus yang terus bekerja. Tapi pekerjaan kita memperkenalkan ya. Nah, saudaraku, yang terakhir, apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan mau? Yang pertama, Tuhan mau mencukupkan, memenuhi segala kebutuhanmu. Dia mendengar segala doamu. Dia hanya sejauh doa. Yang kedua, Tuhan mau bertindak berdasarkan hati yang penuh belas kasihan. Ini penting. Siapa yang mempedulikan saudara? Siapa yang mengertimu? Dan mempedulikan tiap-tiap hari, tiap saat. Sungguh. Jumaat. Yang mempedulikan jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapa yang mau repah
Mari kita berdoa. Berdoalah. Apa yang kau butuhkan? Berdoalah. Apa kebutuhanmu? Tuhan mendengar. Hanya Yesus yang mempedulikan, yang tahu kebutuhanmu apa saja. Ya Tuhan, Bapa, katakan amin. Amin. Saudaraku diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tadi di awal Bapak Gembala sudah menyampaikan kepada kita bahwa Allah peduli sama kita. Apapun keadaanmu hari ini, Dia tetap Allah yang mempedulikan kita. Mari saat ini kita mau bersyafaat, kita mau berdoa. Nanti yang pertama Kak Ati akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa supaya gereja Tuhan di Indonesia
boleh menjadi gereja yang memancarkan terangnya, benar-benar gereja yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan ajaran-ajaran yang lain, tapi benar-benar firman Tuhan yang ada di Alkitab yang disampaikan. Sehingga ada banyak orang di bangsa ini yang mengalami pertobatan, yang mengenal Tuhan Yesus. Lalu yang kedua nanti kita akan berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang bekerja. Kita berdoa supaya pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Dan kita berdoa juga buat jemaat Tuhan yang mempunyai usaha. Kita berdoa supaya usaha mereka diberkati Tuhan. Nanti Kak Sasa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita pertolongan. Bapa, bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami memohon rahmat-Mu buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Terima kasih kalau kami boleh ada, itu adalah karya Tuhan. Sesungguhnya kami ini adalah milik Tuhan. Maka ya Bapa, biarlah Engkau yang bertahta pada setiap gereja-gereja di Indonesia ini. Hanya nama Yesus yang dimuliakan, nama Yesus yang disembah. Bapa, kami mohon bersama dengan jemaat-Mu, karuniakan kepada setiap gereja-gereja-Mu di tempat ini, di Indonesia, pengenalan yang benar akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kiranya Engkau membentengi gereja-Mu dengan pengajaran-pengajaran yang murni, yang berasal dari Tuhan. Kuduskan setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Supaya apa yang berasal dari Tuhan saja yang diberitakan. Terima kasih Bapa. Berkati juga para jemaat, supaya kami sungguh-sungguh boleh dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Alkitab. Dan biarlah kami rajin menggali, membaca, dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan sendiri yang memegang kendali. Tuhan sendiri yang memberkatinya, memberikan hikmat, sehingga apapun yang kami kerjakan, itu boleh dibuat oleh Tuhan berhasil. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari kami tidak mengandalkan kekuatan dan hikmat kami ataupun kepandaian kami, bahkan kekuatan kami. Tetapi biarlah kami boleh belajar untuk lebih mengandalkan Engkau ya Bapa, lebih lagi dan lebih lagi, sehingga Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan, kami boleh melihat pertolongan-Mu Tuhan dinyatakan bagi setiap pekerjaan kami. Tuhan, Kau memberkati juga setiap usaha demi usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu, biarlah Tuhan Kau memberkatinya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap usaha demi usaha, dan kami percaya biarlah setiap usaha demi usaha yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus itu boleh benar-benar dibuat oleh Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap pekerjaan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mempersiapkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan yang kami alami di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu peduli sama kami, yang selalu menolong kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. sekali lagi katakan, kasih-Nya Tuhan seperti Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. mengalir. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi katakan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Dan hari ini juga kami rindu untuk memberkati setiap saudara-saudari yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Nanti Kak Sinta akan memberkati yang berulang tahun. Mari terlebih dahulu kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tambahkan umur kepada saudara dan saudara kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan. Tuhan bawa mereka untuk semakin hari boleh semakin cinta akan Tuhan. Tuhan bawa mereka untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Apa yang mereka pergumulkan Tuhan cukupi. Tuhan, kami berkati juga untuk saudara dan saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati Tuhan, agar mereka menjadi keluarga yang harmonis Tuhan. Keluarga yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengundang setiap jemaat untuk selalu terlibat dalam agenda-agenda gereja kami. Yang pertama itu ada doa malam. Seperti yang dikatakan Bapak Gembala tadi, kita harus berperang di dalam doa gitu ya. Dan kami rindu setiap jemaat boleh datang bersama-sama di tempat ini, kita berdoa bersama-sama, kita mengalami Tuhan di tempat ini. Pada hari Selasa jam 7 malam. Lalu kami juga terus mendorong saudara untuk mengikuti Bible Study melalui WA. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan supaya kita itu menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh dan teguh iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, kami akan ada pengumuman yang buat remaja ya.
tanggal 16 sampai 17 akan ada retret di tempat ini yang akan dilayani oleh Pastor Quintin. Pastor Quintin. Nah, kami rindu untuk Bapak Mama dan Oma Opa yang punya anak remaja untuk mendorong setiap remaja untuk terlibat dalam retret ini. Supaya setiap remaja kita boleh dibekali dengan sesuatu yang besar di dalam Tuhan, di dalam hidup mereka. Oleh karena itu kami mohon supaya Bapak, Ibu, Oma-Oma untuk mendorong setiap remaja-remaja Tuhan ikut dalam retret ini. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat, mari kita mengucap syukur. Karena apa? Misionari kita yang di Amerika, Ina Aleda, mengirim berita bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Benar, suaminya yang kita doakan terus sudah sembuh. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Hector, suaminya Ina, sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami melihat bahwa banyak orang Amerika yang tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan menolak Tuhan Yesus, menjadi ateis. Tolonglah Ina menjadi misionari yang diberkati Tuhan. Supaya banyak orang-orang Amerika yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah. Berkatilah
Demikian juga tolonglah semua misionari kami, Hero, Yani, dan teman-teman di Papua, di Soe, selalu mengabarkan tentang Yesus supaya negara ini dimenangkan dan percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Selamatkanlah Indonesia. Kami mohon. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Saudaraku, terima kasih Tuhan. Kasih karunia, pertolongan, damai sejahtera, dan hikmat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya memenuhi saudara, ada padamu setiap saat, setiap hari, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Kulihat bunga indah mekar bersemi, di bawah sinar mentari nan bersemi. Ada pengharapan yang pasti, muncul iman di sanubari. Percayakan apa yang Tuhan janji. Walaupun matahari takkan berhenti, dan bulan pun tak akan bersinar kembali, namun janji Tuhan Yesusku tetap sungguh dan pasti. Semua indah pada waktunya. Katakan semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Sekali lagi katakan semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.